Juang tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026 jam 7 pagi hari. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Quran berkenaan dengan kata sholat dan sabar. Jadi sebagian umat muslim itu biasanya beranggapan bahwa sholat ini berasal dari vokal dasar yang sama dengan kata silah atau silaturahim. Jadi kata silah dalam silaturahim itu sama dengan kata sholat. Sebenarnya hal ini adalah kekeliruan kosakata ya. Sebab kedua kata tersebut itu memiliki vokal dasar yang berbeda. Yang pertama yaitu kata silah. Silah itu berasal dari kata wasola. Jadi kata silaturahim, kata depannya itu silah itu berasal dari kata wasola. Yang maknanya itu persentuhan sesuatu yang sebelumnya itu menyatu lalu terpisah. Namun berbeda dengan kata sholat. Sholat itu berasal dari vokal dasar sholawat. Turunannya termasuk sholawat itu ya, yang bermakna membentuk akses atau hubungan. Nah, sholat ini sebenarnya merupakan isi masdar atau kata benda dari suatu pekerjaan. Dalam Al-Quran, perintah sholat biasanya kerap hadir dalam kata akim atau akimu. Misalnya, akimu sholat. Nah, akimu itu berasal dari kata kawama yang bermakna membangun atau mendirikan. Nah, kalau kita habis dengar azan itu ada iqomah, artinya bangun atau berdiri. Maka kata aqimus shalah itu memiliki makna membangun akses. Hal ini bukan sekedar perintah ritual, melainkan perintah aktif, yaitu membangun jalur hubungan dengan Allah. Sebagaimana manusia membangun akses atau hubungan Allah yang tujuannya yaitu agar manusia mengingatnya. Nah, sholat, kata sholat tadi itu ada dua bentuk, yaitu ada sholat material dan sholat mental. Jadi sholat ini tidak dipisahkan dari dua bentuk ini. Sholat material itu mencakup dimensi fisik yang bersifat empiris dan dapat dipersepsi melalui panca indera. Kita dapat melihatnya dan melakukannya secara langsung, yaitu berupa serangkaian gerakan dan ucapan, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, aspek material ini sifatnya fleksibel. Jadi dia bisa berdiri, bisa duduk, bahkan berbaring. Jadi kualitas sholat material itu tidak berkurang sedikit pun apabila kita mengganti posisi sholat. Bahkan untuk bersucinya pun juga sama ya. Misalnya mengganti wudhu dengan tayamum. Nah, kata fleksibel itu biasanya kita temukan dalam Quran itu kata hanif. Nah, kata hanif ini ada di Quran surat 16 ayat 123 ya. Maksud misalnya dikatakan summa auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahimah hanifa. Nah, kata Hanif ini kan lurus ya. Ini sebenarnya terjemahnya salah ya. Yang benar itu Hanif itu bengkok ya. Tapi otak kita biasanya kalau ditransmisikan oleh ustadz ya atau ulama mubalek, bengkok itu ya gini gitu bengkok. Padahal yang masuk Hanif itu bengkoknya bukan seperti ini. Maksudnya dia seperti bambu ya, bambu kecil itu ya. Dia bisa bengkok, bisa lurus, bisa bengkok, bisa lurus. Jadi flex. Jadi arti Hanif itu fleksibel. Artinya kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah milah Ibrahim yang fleksibel seperti itu. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, untuk mengetahui kata Hanif ini kita bisa klik. Nah, ini ada terjemahannya ya lurus, seorang seorang yang lurus. Ini aduh kacau nih. Ini salah nih ya. Nah, ini lurus-lurus semua ini lurus-lurus yang lurus dan ini berkenaan dengan milah Ibrahim ya kalau kita buka satu-satu ayatnya berkenaan dengan milah Ibrahim. Ada juga yang terakhir itu kita bisa baca ya, itu tidak berkaitan dengan milah Ibrahim, yaitu ini berkaitan dengan din yang hanif. Ini surat 98 ayat 5. Ya, kita baca wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, ya. Din yang hanif. Artinya dan tidak diperintahkan kecuali supaya mereka patuh kepada Allah dengan mengikhlaskan walaupun berat tetap melakukan. Lahu baginya ada din ya, atau sistem Tuhan, konsep Allah yang hanif, yang fleksibel. Jadi kalau fleksibel itu ya nggak boleh kaku Islam itu sebenarnya. Dia harus lentur. Jadi sifat sholat material itu seperti itu. Jadi dia sifatnya lentur atau fleksibel. Kalau misalnya kita dalam pepergian itu boleh dijamak atau dikosor. Nah, itu adalah termasuk dalam fleksibel atau kelenturan dalam sholat material. Nah, kita dapat menganalogikan sholat material ini adalah sebuah kendaraan. Misalnya mobil. Mobil ini mempunyai roda, mesin, kemudi, kursi, dan lain sebagainya.
Tetapi kendaraan tersebut itu dibuat bukan sekedar untuk memiliki bentuk, tapi supaya bergerak menuju suatu tujuan. Nah, jika salah satu bagian fisiknya itu mengalami gangguan, bentuk dan cara penggunaannya itu dapat disesuaikan agar kendaraan tetap dapat menjalankan fungsinya. Ya, misalnya kendaraan itu kita mau custom ya, bentuk fisiknya, misalnya dalamnya kita mau rubah bentuknya menjadi estetik, atau fisik luarnya kita mau cat, atau kita mau bentuk menjadi mobil off-road. Nah, itu masih boleh, sah-sah saja. Karena fungsinya masih tetap kendaraan itu, yaitu bisa berjalan. Nah, demikian pula sholat ya. Dalam keadaan normal, misalnya seseorang itu berdiri, nah, kalau dalam keadaan sakit, seseorang itu bisa duduk atau berbaring, atau dalam bepergian tadi bisa dijamak, bisa dikosor. Jadi dalam keadaan tertentu, seseorang dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Artinya bentuk material ini dapat menyesuaikan kondisi manusia. Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih penting. Apakah kendaraan itu sedang menuju ke tempat yang benar? Kan belum tentu. Sebab kendaraan yang bagus, sudah custom, sudah bagus, kan lebih cepat. Tetapi itu tujuannya itu tidak benar, itu tentu tidak akan membawa manusia yang mengendarainya ke tempat yang diinginkan. Nah, sama seperti sholat, gerakan dan bacaan itu merupakan bentuk materialnya, tetapi harus ada arah dan tujuan mental yang mengiringinya. Dan disinilah kita masuk kepada aspek kedua, yaitu sholat mental. Nah, sholat mental ini melibatkan pemahaman yang hanya dapat diamati dari tanda-tandanya. Sebagaimana misalnya hari Ahad ya, atau hari Minggu, itu tentu tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dipersepsi secara langsung, karena hari Minggu itu sama dengan hari-hari lainnya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sama. Namun hari Minggu atau Ahad itu dapat dikenali dari tanda-tandanya ya, seperti misalnya orang-orang yang tidak bekerja atau anak-anak yang tidak sekolah. Nah, berbeda dengan aspek material, aspek mental ini tidaklah bersifat fleksibel. Oleh karena itu, pelaksanaan sholat harus dan wajib diiringi dengan mengingat atau kita menyebutnya zikir dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, analogi atau contohnya itu seperti kita berbicara kepada seseorang, kita panggil namanya. Dia pun menoleh. Kita berbicara panjang lebar kepadanya. Dia pun mengangguk. Jadi secara material, semua tanda komunikasi itu terjadi. Tetapi ternyata pikirannya itu tidak berada bersama kita. Ya, dia melamun, berpikir kemana, ya menerawang kemana. Dia tetap mendengarkan suara kita, tetapi tidak memperhatikan apa yang kita katakan. Jadi secara fisik, dia berada di hadapan kita, namun secara mental, dia tidak hadir bersama kita. Nah, begitu pula sholat. Secara fisik, seseorang itu dapat berada di tempat sholat. Tetapi secara mental, apakah ia benar-benar hadir bersama kesadaran kepada Allah? Inilah persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekedar benar atau tidaknya suatu gerakan. Nah, kita bisa baca misalnya Quran surat An-Nisa ayat 140. Nah, ini ya, Quran An-Nisa ayat 142. Kita baca terjemahnya saja ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Kalau bahasa Qur'annya itu disebut kasala. Ya, di sini. Nah, ini dia. Ya, kasala, malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, kasala dalam ayat tersebut itu diterjemahkan malas. Jadi malas versi Quran ini berbeda ya dengan malas versi kita gitu. Jadi kalau kasala menurut Quran itu dia melakukan suatu perbuatan atau tindakan tetapi tidak sinkron dengan maksud dan tujuannya tersebut. Gitu. Nah, ini kan berarti menyentuh aspek material dan aspek mental. Aspek materialnya dia dapat, tapi aspek mentalnya dia tidak dapat. Nah, itulah yang disebut kasala. Nah, kalau versi kita malas, itu kan misalnya kita punya anak ya, yang mau sekolah, atau mungkin kita sendiri yang mau berangkat kerja ya, pagi hari itu kan ngantuk. Mungkin semalam itu dia lembur ya, yang bekerja ya. Kalau anaknya mungkin semalam itu dia main game. Nah, sehingga paginya itu anak tersebut kesulitan ya untuk berangkat sekolah ya, karena dalam kondisi ngantuk. Begitu pula misalnya yang bekerja, sedang bekerja kan, kantuk-kantuk untuk berangkat ke tempat kerja. Nah, versi malas kita kan seperti itu ya. Tetapi anak tersebut tuh tetap dia ganti baju ya, lalu berangkat sekolah walaupun tidak mandi ya. Begitu pula ya, orang yang bekerja juga karena terkantuk-kantuk, dia tidak mandi ya, terburu-buru dengan waktu, memakai pakaian seragam dan berangkat kerja. Nah, malas versi kita kan seperti itu gitu. Padahal anak tersebut kan masih mau dia untuk menuntut ilmu atau ke sekolah. Begitu pula ya, orang yang bekerja itu dia masih mau untuk bekerja mencari nafkah. Nah, kalau versi Quran, orang tersebut itu bukan disebut malas. Itu justru disebut ikhlas. Nih, kalau misalnya malas itu dari kata kasala, kalau ikhlas itu berasal dari khosala.
beda kaf dan beda khof. Nah, nanti dalam tema selanjutnya mungkin kita akan bahas masalah ikhlas. Jadi, anak dan orang yang bekerja tersebut, itu kan dia tetap melakukan aspek material, yaitu dengan berangkat kerja dan berangkat ke sekolah, tapi mentalnya itu juga tetap dia masih mau melakukan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kasalah versi Quran itu mentalnya enggak ya. Seperti misalnya ya ada orang yang nyalek menjadi anggota DPR. Nah, karena tidak ada gelar haji di namanya dan gelar haji itu menjadi faktor penting dalam pemilihan calon legislatif dan mempengaruhi namanya, maka caleg tersebut melakukan ibadah haji hanya untuk mendapatkan gelar haji di depan namanya. Nah, inilah yang disebut kalasa seperti itu. Tetap ada niat ya untuk sholat atau untuk ibadah haji ya, tetap mereka melakukan perbuatan atau tindakannya tersebut, tetapi tidak sinkron gitu dengan tujuan dari peribadatan tersebut. Ya kalau misalnya dalam bahasa kita mungkin disebut pencitraan dalam beragama. Nah, oleh karena itu konsekuensi dari pengabaian aspek mental ini sangatlah serius. Jadi kualitas sholat itu akan menurun jika mengabaikan zikrullah atau mengingat. Ya, sebuah kondisi yang dilabeli sebagai sholatnya orang-orang munafik. Nah, kata munafik juga perlu kita bahas lagi. Walaupun saya sudah sempat berikan artikelnya, jadi untuk penjelasan lebih jelasnya mungkin perlu ya dibuatkan video. Nah, orang-orang munafik ini akan mendapatkan tempat yang rendah nanti di neraka ya, bahkan tanpa penolong. Kita bisa buka Quran surat An-Nisa ayat 145. Nah, ini ya surat An-Nisa ayat 145. Kita baca terjemahnya saja. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Innal munafikina fidarkil asfali minanar walan tajidalahum asiro. Seperti itu. Nah, untuk memenuhi aspek mental ini memang bukan perkara mudah ya. Diperlukan penenangan diri dan pengendalian pikiran. Hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Kita buka. Ayat ini familiar ya. Disebutkan oleh banyak ustadz, banyak mubalik juga. Kita baca aja. Wasta'inu bisobri wasolat. Wa innaha lakabiratun illa ala khosyiin. Artinya, wasta'inu minta pertolonglah ya, kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat dan sabar itu lakabirat. Itu sungguh berat. Illa ala kecuali atas khosyiin. Nah, khosyiin juga perlu kita mudah juga maknanya, nanti mungkin akan saya buatkan video. Nah, Allah menyampaikan dalam ayat tersebut bahwa selain sholat yang harus dipenuhi, aspek mentalnya itu ada aspek mental lain juga yang harus dipenuhi, yaitu sabar. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ini yang disebut sungguh berat. Nah, ini masuk kategori aspek mental gitu. Jadi sabar dan sholat ini sungguh berat. Tapi sungguh beratnya di mana? Ya di aspek mentalnya. Karena aspek material itu ya tidak berat-berat amat. Dalam situasi dan kondisi apapun, seseorang masih bisa melakukan. Jadi kata lakabiroh itu masuk ke dalam frase rasa atau perasaan mental. Karena kita analogikan saja ya, kalau berat itu kan kita tidak bisa rasakan dengan hanya melihat. Nah, misalnya kita ini mouse nih ya, ini mouse. Kita melihat mouse ini ya, kita nggak bisa mengukur berat mouse ini berapa gram. Kecuali kita pegang, kita rasakan dan kita kira-kira oh ini beratnya misalnya 500 gram. Nah, sama ya, seperti itu berat itu, kabiro. Jadi kata kabiro itu, kenapa saya sebut sebagai aspek mental ya, seperti itu, karena berat itu tidak bisa kita rasakan dengan melihat, tapi kita harus bisa menyentuh, kita harus bisa merasa, masuk kategori frase rasa.